Ya. Oke, kita lanjut ya. Iya, Ya, Pak. Pak. Nah, ini pengertian biopabilitas menurut regulasi ya. Badan POM. Bentar, ini suaranya masih ada yang belum gemut. Saya mute dulu. Aduh, masih ada yang batuk. Batuk apa itu? Ya, oke, lanjutkan. Definisi biopabilitas menurut regulasi ya, dalam hal ini Badan POM. Biopabilitas adalah presentasi dan kecepatan zat aktif dalam satu produk obat yang mencapai atau tersedia dalam sirkulasi sistemik, ya. Dalam bentuk utuh atau dalam bentuk aktifnya. Jadi nanti bentuk aktifnya itu bisa parent compound-nya atau senyawa induknya ataupun metabolit ya. Nah, jadi yang mana saja yang penting yang aktifnya. Nah, setelah pemberian produk obat tersebut, ya nanti ini terkait dengan rute pemberian dan bentuk sediaannya. Yang diukur dari kadarnya dalam darah terhadap waktu atau dari ekskresi dalam urin. Jadi data BA itu nanti bisa konsentrasi dalam darah ataupun konsentrasi yang diukur dari urin. Nanti kita lihat bagaimana cara menghitungnya kalau dalam darah dan bagaimana dalam urin ya. Nah, langsung saja parameter keterjadian hayati atau BA itu ada dua ya. Yang pertama adalah yang merepresentasikan derajat atau efisiensi atau extent-nya daripada absorpsi obat itu, yang dinamakan dengan F ya. Nah, F ini, bipability ini, itu diambilnya dari AUC, dari AUC. Kemudian yang kedua adalah kecepatan atau rate-nya ya. Kecepatan atau rate-nya ini diwakili oleh Tmax dan Cmax ya. Jadi seberapa cepat obat itu mencapai kadar puncaknya. Kita tahu bahwa kadar puncak itu nanti apakah jatuh pada rentang terapeutik atau tidak. Apakah dia sudah melewati konsentrasi minimum efektifnya atau belum. Jadi nanti obat itu kan mulai berefeknya itu kapan? Ini ukurannya adalah Tmax dan Cmax ini. Jadi ini rate-nya dan ini adalah besarannya ya. Nah, jadi kalau Anda nanti mendapatkan data ya, serangkaian data konsentrasi dengan waktu. Nah, kalau secara oral kita gambarkannya seperti ini kan. Nah, obat naik pelan-pelan, kemudian mencapai puncak, kemudian turun lagi tereliminasi. Nah, maka parameter bipabilitas ya dalam hal ini adalah AUC, yaitu luas di bawah kurva, dan Tmax dan Cmax. Jadi Tmax dan Cmax ini nanti untuk menunjukkan seberapa cepat obat itu menghasilkan efek ya. Tapi nanti durasinya itu akan ditentukan oleh seberapa besar AUC-nya nanti ya. Nah, dalam perhitungan nanti seharusnya Anda akan melakukan percobaan dulu ya. Jadi Anda memberikan obat kepada subjek percobaan, mau manusia ataupun mau hewan, ya, animal, misalkan tikus ataupun kelinci, kita berikan obat, kemudian kita sampling ya. Nah, mulai misalkan 15 menit, 30 menit, ya, 45 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya ya, sampai titik eliminasi. Nah, kapan titik eliminasi ini kita akhiri dalam sampling itu adalah 3-5 kali tes tengahnya. Jadi kalau misalkan suatu obat, katakanlah paracetamol, tes tengahnya berapa itu? 1-3 jam. Kita ambil 3 jam misalkan. Nah, maka 3 kali 4 jam di sini harus 12 ya. Jadi titik pengambilan sampling akhir itu adalah di 3-5 kali tes tengahnya. Sekali lagi kalau tes tengahnya 3 jam berarti 3 kali 3 9 jam itu sudah ini. Tetapi kalau ingin sempurna di 5-7 kali tes tengahnya. Kalau 7 kali tes tengahnya itu sudah betul-betul mendekati obat itu sudah hilang dari tubuh ya. Ya, kalau mau ambil tengah-tengahnya 5 kalinya ya, 5 kali tes tengahnya. Jadi di 5 kali 3 15 jam. Jadi di sini titiknya di titik ke-15. Nah, kalau kita sudah dapat kurva ini, kita sudah bisa menghitung biopabilitas ya. Pertama tentu Tmax dan Cmax-nya. Di sini kita bisa tahu berapa ya. Nah, Tmax dan Cmax itu bisa kita dapatkan langsung dari data atau kita hitung secara farmakokinetik. Mudah-mudahan di farmakokinetiknya sudah dijelaskan bagaimana menghitung Tmax ya,
Kalau CMA kan dari persamaan konsentrasi, masukkan T-nya dengan Tmax. Nah, rumus Tmax-nya ada di farmakokinetik ya, mudah-mudahan sudah sampai materinya. Yang kedua, kita menentukan AUC. Ya. AUC itu kita tentukan menggunakan trapesium. Meskipun juga ada persamaan farmakokinetiknya untuk menghitung AUC. Ya. Itu pendekatan perhitungan farmakokinetik. Tapi yang paling tepat adalah dengan menghitung langsung dari data ya menggunakan rumus trapesium. Jadi ini kalau kita tarik garis ke sini ya. Nah, bolpennya nih. Nah, ini. Jadi ya ini tarik garis ke sumbu X. Ya, tiap-tiap titik ini, ya, titik konsentrasi. Nah, maka ini adalah rumus trapesium ya. Nah, trapesium. Jadi ini segmen 1, segmen 2, segmen 3, 4. Ini semuanya dihitung masing-masing kemudian dijumlahkan. Maka kita mendapatkan AUC ya. AUC. Nah, tapi dari titik 0 sampai titik pengamatan, titik akhir. Nah, yang kita hitung adalah juga sampai obat ini menyentuh titik X ya, dan kita tidak tahu ya sampai kapan. Nah, ini di mana nih titiknya? Kita harus hitung sisa ini. Nah, entah di farmakokinetik ini sudah diajarin belum ya? Mana koordinatornya? Koordinator boleh bicara. Cara menghitung AUC di sini? AUC dari titik akhir ya sampai titik tahingga. Nah, ini harus dihitung pakai rumus, yaitu rumus farmakokinetik. Nah, menghitungnya adalah dengan cara membagi konsentrasi pada titik akhir dibagi dengan beta ya. Nah, beta ini adalah tetapan kecepatan eliminasi. Bisa juga ditulis dengan huruf K ya. Nah, jadi ini kita jumlahkan nanti karena yang kita hitung adalah AUC total. AUC total sama dengan AUC dari 0 sampai titik akhir ditambah AUC dari titik akhir sampai tahingga. Nah, ini sudah diajarin belum menghitung ininya ya. Jadi pakai rumus ini. Itu perhitungan AUC yang ini nanti Anda harus kerjakan ya. Nah, misalkan ini ada data, ya, contoh ya, silakan. Contoh konsentrasi. Ini saya sebetulnya teknisnya mungkin kita karena waktunya ini sudah makin maju ya. Kalau misalnya ada yang masih bingung cara mencari AUC ya dari data ini, yang paling cepat kan apa namanya dengan Excel ya. Nah, ada yang sudah nanti dicoba ya. Nih, jadi tugas praktikumnya satu ini ya mencari AUC dari data ini. Oke. Kita lanjut dulu ya. Kita akan mencari nanti juga bioequivalensi ya. Jadi membandingkan nilai bioekuivalitas dari kedua produk ya. Kedua produk disebut bioekivalen apabila keduanya mempunyai ekivalensi farmasetik atau merupakan alternatif farmasetik ya. Dari pemberian obat dengan dosis obat yang sama akan menghasilkan bioequivalentitas yang similar ya, sebanding. Nah, sehingga efeknya akan sama baik efikasi maupun keamanannya. Jadi kalau obat itu sudah dinyatakan bioekivalen, maka kita anggap efeknya sama, baik efikasinya maupun keamanannya. Kemudian ini ada istilah ekivalensi farmasetik, kemudian ada alternatif farmasetik. Itu maksudnya apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Alternatif farmasetik, contohnya bagaimana? Halo? Koordinator mana? Sepi. Ini masih pada hadir? Hadir Pak. Hadir Pak. Ya. Kurang tahu Pak. Ada yang bisa jawab maksudnya alternatif farmasetik? Ada yang coba memberikan contoh yang dimaksud dengan alternatif farmasetik? Pemberiannya secara intravena atau secara oral, intravena atau ya
Ada lagi yang lain yang bisa jelaskan apa itu alternatif pharmaceutics? Ya itu rute pemberian obat. Iya, rute pemberian obat sebenarnya. Farmasi kan ada. Ya, farmaseutik itu terkait dengan kandungan atau bentuk sediaan ya. Tapi kalau rute, ya rute pemberian itu harus sama ya. Kalau kita ingin mencari bioequivalensi, kita harus membandingkan dari produk yang rutenya sama, ya enggak? Nah, Oh. kita mau membandingkan tablet asam mefenamat yang kita buat dengan misalkan tablet asam mefenamat yang Kimia Farma buat, ya. Atau ingin membandingkan tablet asam mefenamat Kimia Farma dengan misalkan patennya konstan gitu ya. Itu sama-sama kaplet, sama-sama bentuk sediaannya disalut. Nah, itu wajib sama ya masalah itunya. Tetapi alternatif farmaseutik itu misalnya ketika kita yang satu kandungannya misalkan bentuk basa, yang satu bentuk ester atau garamnya, ya. Nah itu disebut alternatif farmaseutik. Jadi bentuk padatan obat, ya, yang satu misalkan bentuk ada pabrikan, yang satu pakai bentuk basanya, yang ini pakai esternya ada yang palmitat, ada yang stearat misalnya gitu ya. Prampenicol misalnya. Nah itu boleh kita bandingkan nanti ya, sehingga tahu bahwa supaya BE itu kita harus menggunakan alternatif farmaseutik yang mana ya. Tapi kalau rute pemberian harus sama ya. Kalau membandingkan bioequivalensi itu, mencari BA untuk bioequivalensi itu, kalau memang sama-sama oral, gitu ya. Kita Nah, kita lanjut ya. Ketentuan hayati itu ada dua macam. Ada yang absolut ya dan relatif. Yang absolut itu apabila kita membandingkan produk yang kita buat ya dengan produk intravenanya ya. Jadi pembandingnya adalah intravena. Misalnya kita buat tablet oral, ingin tahu nih berapa sih ketentuan hayati absolutnya, maka kita bandingkan dengan intravena. Sedangkan untuk yang relatif, ya ini bebas ya, pembandingnya itu apa saja, misalnya produk komparator, inovator ya, yang bukan intravena. Ya, jadi misalnya kita bandingkan ketersediaan bentuk tablet dengan kita bandingkan dengan yang bentuk relatif, bentuk kaplet atau dengan bentuk suppositoria gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan intravena itu jatuhnya adalah ketentuan hayati absolut ya. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, nanti silahkan di definisinya dibaca ulang. Saya langsung ke sini. Cara menghitung F ya, ini F besar, bioavailabilitas itu dari AUC. AUC kan tadi sudah tahu menghitungnya ya, dari data konsentrasi dan waktu. Nah, AUC zat uji dibagi dengan AUC produk yang diberikan secara intravena. Ya. Kemudian kalau dosisnya berbeda, ini harus dikalikan faktor dosis ya. Kali dosis intravena dibagi dosis uji, dibalik ya. Ini. Kalikan 100%. Ya. Jadi misalnya nanti dapatnya 90% atau 80% ya. Atau 70% silakan. Nah, kalau urin kita gunakannya Ki ya. Ki ini kalau di darah kan AUC, kalau di urin itu Ki. Saya tidak tahu ini sudah sampai belum ya kronokinetiknya. Cara menghitung Ki. Ya. Udah belum? Belum. Yang bedain urin sama. Ya, jadi Ki itu nanti ini adalah jumlah obat yang diekskresikan ya. Yang diekskresikan secara kumulatif nanti ya. Dari waktu 0 sampai sampling akhir ya. Itu dijumlahkan. Yang kita tampungnya kan urin ya, bukan darah, urin. Kemudian volumenya harus betul-betul tercatat. Kemudian kita preparasi sesuai dengan metode analisisnya. Kemudian kita tetapkan kadar konsentrasinya. Misalkan menggunakan spektro atau menggunakan HPLC, kita dapat konsentrasi.
Nah, dari konsentrasi kita ubah ke jumlah obat yang diekspresikan. Jadi kita kalikan volumenya, kita dapat satuan apa namanya Q ya atau D jumlah obat ya. Boleh apa namanya di textbook itu ada yang amount of drug of excretion, ada juga yang menggunakan kata istilah Q ya. Ini sama saja. Jadi jumlah obat yang diekspresikan secara kumulatif ke dalam urin. Dikalikan dosisnya kalau berbeda ya, kalau sama ini tidak usah. Tapi biasanya berbeda intravena dengan uji itu berbeda dosisnya. Ini ketersediaan absolut ya. Nah, kalau ada yang ingin bertanya boleh langsung ya. Ya Pak, itu dosisnya dosis total Pak yang dimasukkan. Ini dosis sediaan ya, misalkan AUC produk ujinya misalkan tablet asam mefenamat 500 mg. Nah, berarti ujinya ini 500 mg. Oh, bukan dosis yang diberikan kepada misalkan intravenanya disuntikan 20 mg. Nah, gitu ya. Jadi harus dilibatkan dosis. Baik. Ada tanya lagi? Oke. Satu lagi, ketersediaan hayati relatif. Nah, bedanya ini bentuk rumusnya sama dengan yang tadi, hanya bedanya pembandingnya ya. Kalau pada relatif, pembandingnya adalah pemberian lain selain intravena yang ingin dijadikan sebagai pembanding. Terserah. Pembandingnya misalkan produk, kita ingin membandingkan tablet yang kita buat di lab dengan produk yang dibuat oleh Kimia Farma atau oleh pabrik lain ya, Afjon ataupun Pfizer ataupun inovatornya, misalkan asam mefenamat misalkan apa inovatornya, Konstan misalkan. Nah, tapi ini sama-sama pemberian yang ekstravaskular ya, bukan intravena. Jadi misalkan kita ingin membandingkan tablet yang kita buat, nah, boleh juga kita ingin membandingkan misalkan yang pembandingnya sediaan lain, suppositoria. Ini sebetulnya lebih bagus mana sih ketersediaan bifurilitasnya, apakah tablet ataupun suppositoria? Ya, boleh aja kita membandingkan. Tapi kalau di dalam bioekivalen, nah ini kan perbedaannya ya. Bioekivalensi itu prinsipnya adalah ketersediaan hayati relatif, tapi tidak semua ketersediaan hayati relatif itu untuk bioekivalen. Ya, kalau relatif itu terserah kita membandingkan dengan apa, dengan dengan obat yang sama tapi bentuk sediaannya lain, misalkan karena kita ingin tahu BA-nya tablet dengan BA-nya suppositoria mana sih yang paling bagus. Gitu. Kalau misalnya ternyata suppositoria, kita akan pilih yang suppositoria. Jadi itu tujuannya banyak ya untuk relatif ini. Salah satunya untuk kepentingan uji BE juga ya. Ini prinsipnya ketersediaan hayati relatif. Untuk urinnya ya ini tinggal diganti Q-nya, pakai Q saja ya. Kemudian dosisnya sama, ini dibalik ya. AUC uji per AUC standar kali dosis standar per dosis uji kali 100%. Jadi itu saja ya bedanya. Kalau yang mutlak itu ini intravena, kalau yang relatif ini standar ya. Jadi standar itu bisa produk komparator, produk gimana nulisnya? Produk komparator ya. Nah, ini ada istilah produk inovator. Nah, produk inovator itu otomatis kita jadikan komparator ya. Ini meskipun tidak selalu inovator ya, karena ketersediaan misalkan tidak ada, bisa saja kita ke produk lain yang telah memiliki kesamaan BE dengan produk inovator. Itu bisa dijadikan sebagai komparator ya. Oke. Nah, ini ada yang bisa jawab mengapa bioavailabilitas absolut atau ketersediaan hayati absolut itu akan selalu di bawah 100% ya. Tapi kalau yang relatif bisa lebih dari 100%. Yang bisa jawab? Bandingannya sama absolut kan langsung intravena Pak, jadi langsung di darah. 100% diabsorpsi Pak. Oh iya, ini siapa yang jawab? Tirza. Ada dua Pak yang jawab. Oh, satu-satu. Siapa duluan? Saya dulu udah Pak.
Apa angkat tangan ada nggak sih di situ fasilitas angkat tangan? Oh, nah, Amelia, coba jawab Amelia. Jadi Karena angkat tangan dulu baru menjawab ya. Jangan menjawab Oh, dulu iya, baru Pak. angkat tangan. Ya, Amelia coba. Kenapa alasannya? Karena dibandinginnya sama intravena yang 100% diabsorpsi, Pak. Istilahnya jangan intravena diabsorpsi ya. Intravena itu melewati fase absorpsi, tidak ada fase absorpsi. Ya. Langsung masuk. Coba yang berikutnya. Bisa, Pak. Yang berikutnya. Yang coba jawab. Karena kan kalau absolut kan langsung sama intravena, jadi intravena kan di darah langsung, sedangkan kita nguji darah, jadi udah pasti ada 100% di darah. Jadi seharusnya kalau yang produk yang satunya lagi kan mungkin ada proses yang lainnya kayak first phase effect, jadi mungkin nggak 100% di darah. Sedangkan kalau intravena kan langsung di darah. Ya, ya secara prinsip jawabannya betul ya. Artinya obat yang diberikan secara intravena itu sudah pasti masuk 100% ke dalam sistem sirkulasi. Ya. Tapi kalau pemberian lain yang di luar intravena itu nanti bisa bervariasi ya dari mulai 0, kalau misalnya tidak terserap berarti 0, atau 70% atau 80% terserapnya ya. Maksimal 100%. Jadi ini sebetulnya bisa juga 100% ya. 0 sampai kurang lebih 100%. Tapi kalau yang relatif, nah ini kenapa bisa lebih dari 100%? Coba siapa lagi yang angkat tangan? Mana yang angkat tangan? Angkat tangannya pakai aplikasi ya. Sahrul Hidayat. Mana Sahrul Hidayat? Iya, Pak. Sahrul Hidayat itu yang... bersama berapa orang itu kuliahnya? Hah? Kiri kanannya siapa itu? Billy ya? Sendiri, Billy. Pak. Billy mana? Billy. Halo, Billy. Ini kuliahnya banyakan itu sama siapa itu? Jaga jarak ya, sendiri-sendiri. Gimana, Billy? Saya unmute dulu, Billy. Gimana, Billy? Billy. Suaranya nggak kedengaran nih, Billy. Oh, itu. Kiri kanannya itu mahasiswa farmasi juga? Kenapa bisa Oke, tadi siapa yang angkat tangan? Syahrul, Pak. Ya, silakan Sarul. Jadi bioavailabilitas relatif nilainya bisa lebih dari 100% itu karena kita membandingkan satu produk obat yang benar-benar sama dan hanya beda brand aja. Jadi bisa aja si produk obat yang jadi penyebutnya yang jadi pembilangnya itu memiliki bioavailabilitas yang lebih baik sehingga nilainya lebih dari 100%. Ya, betul ya. 100 untuk Sarul. Oke, yang lain sudah paham ya? Sudah, Pak. Ya, ini faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan hayati suatu obat. Saya kira di kuliah sudah diberikan juga ya. Silakan di. Oke, kita langsung saja ke ini, kriteria bioequivalensi ya. Cara menghitung apakah suatu atau kedua produk itu bioekuivalen atau tidak, kita menggunakan perhitungan statistik ya. Ini secara konvensional, nanti secara software juga ada, tapi saya berikan secara konvensional supaya paham dulu ya cara menghitung bioekuivalensi. Ini dasarnya dari sini. Jadi ini kan F rata-rata ya. Dari minimal 12 unit ya, kemudian dikalikan standar deviasi rataan F, dikalikan T alpha, ini faktor signifikansi di dalam statistik ya,
di mana rentangnya itu confidence limit intervalnya ini CLA itu confidence limit interval ya, CLI. Ini 80 sampai 125%. Kenapa bukan 80 sampai 120%? Nah, itu nanti ada alasannya ya. Jadi sebetulnya plus minus 20%, tetapi karena bentuknya nanti itu logaritma, jadi batas bawahnya 80%, batas atasnya 120%. Ya, ini rumusnya. T alfa itu ini adalah apa namanya, taraf signifikansi yang nanti bisa kita lihat di dalam tabel distribusi T ya, tabel distribusi T di dalam buku statistik ya. Kalau ada buku statistik ini salah satunya Kepler, nanti ada tabel 3 ya. Mungkin Anda belajar statistik kan, di belakangnya nanti ada bancak-bancak tabel, ada tabel nilai gawat T ya, tabel 3. Nah, ini tabel distribusi T ya, critical values ya, dari tabel T. Nah, kita ambil yang ini, yang 0,05 ya. DF itu derajat kebebasan, ini tergantung kepada banyaknya sampel. Kalau sampel kita 12 ya, N-nya, misalnya kita menguji produk sebanyak 12 unit ya. Jadi ke 12 sukarelawan, berarti kan 12 unit tablet, 12 sampel. Maka derajat kebebasannya adalah N-1 ya. Artinya di angka 11 ini. T alfanya berarti 1,79. Kita ambil yang kolom 0,05, kemudian berapa sampelnya, kurangi 1. Nah, kalau sampelnya 24, berarti DF-nya 23. Ya. Berarti nanti nilai alfanya, T alfanya 1,714. Ya, jadi sekali lagi itu penjelasannya. Di buku statistik di belakang itu ada tabel T. Kemudian kita ambil yang 0,05 ya, untuk uji satu arah atau 0,1 untuk uji dua arah. Jadi kalau ada sampelnya 12, maka DK-nya degree of freedom-nya atau derajat kebebasannya 11 ya. Jadi kita ambil yang kolom ini. Ini untuk menentukan T alfanya ya. Jadi T alfanya adalah 1,79 kalau jumlah sampelnya 12 subjek. Kalau jumlah sampelnya berapa? 24. Nah, berapa T alfanya? Di 23. 714. Ya. Oke. 7,714. Sudah paham ya? Siap. Nah, ini diulang lagi yang tadi. Oke, nah perhitungan detailnya begini ya. Anda kan punya data konsentrasi dan waktu, ya. Kemudian dari data konsentrasi dan waktu dicari AUC-nya, ya. Dari setiap subjek, ya. Nah, kita punya subjek 1, 2, 3 sampai N, misalkan sampai 12 tadi ya. Nah, AUC, nah kita membandingkan dua produk kan, produk uji dan produk standar. Standar. Oke, nah misalnya subjek 1 AUC ke 1 ya. AUC produk uji subjek 1. Nanti AUC produk standar subjek 1 ya. Terus ya diurutkan sampai ke bawah. Ini juga sama. Kemudian cari F-nya ya. Tadi rumus F gimana? Masih ingat? F sama dengan AUC uji dibagi AUC standar standar ya, kali dosis Kali dosis Standar. uji ya, per dosis uji dikali 100%. ya ini jadi kita dapat F1 ya dari
perbandingan AUC subjek 1, F2 dari perbandingan AUC subjek 2, F3 dari perbandingan subjek 3, dan seterusnya Fn. Ya. Nah, kemudian ini kita cari rata-ratanya. Ya. Berarti jumlah F1 sampai F12 ya, ini dibagi N. Dapat F rata-rata. Kemudian standar F. Nah, yang kita cari standar rataan F yang ini. Ini diperoleh dari standar deviasi. Cara mencari standar deviasi bagaimana? Ada rumusnya ya, mau manual, pakai kalkulator boleh, atau pakai Excel ya. Jadi kalau kita memasukkan data F1, F2, F3 sampai F12, kita dapat rata-rata, dapat jumlah, dapat rata-rata, dapat standar deviasi ya. Nah, ini bisa dicari dengan kalkulator atau dengan Excel ya. Ya boleh. Oh, Excel tinggal manggil aja. Tinggal manggil sampai dengan standar deviation gitu kan. Dari mana datanya sampai mana kan. Nah, oke. Nanti muncul. Nah, ini belum selesai ya. Dari standar deviasi ini kita bagi dengan akar N. Karena kita carinya standar deviasi rataan F. Atau mungkin ini namanya standar error ya. Standar error. Standar error. Yaitu standar deviasi dibagi dengan akar jumlah subjek. Banyaknya sampel. Ya. Oke. Sampai sini paham ya? Paham. Oke. Nah, kalau gitu silakan ini dicoba ya. 2 produk sediaan tablet mengandung pidajenamid 500 mg. Nah, boleh Anda kerjakan pakai laptop atau apa namanya? Oh, ini sudah dikasih tahu ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Ini dicoba nanti karena waktunya takut habis ya. Yang penting saya ajarkan dulu caranya. Ya. Subjeknya 1 sampai 12 ya. AUC-nya untuk produk INF, ini produk inovator. Ya. Nah, ini apakah kedua produk ini bagaimana atau tidak? Ini F-nya udah dihitungkan ya. Sudah dihitungkan. Sudah ada. Rata-ratain. Rata. Ya. Rata-rata. Nah, apakah ini bioekivalen atau tidak? Ya, syarat bioekivalen tadi apa? CLI antara 80 125% ya. Artinya batas bawahnya 80, batas atasnya 12. Kan tadi plus minus ya. Nah, ini kan plus minus. Nah, plus minus. Jadi kalau dijumlahkan tidak boleh lewat 125% ya. Yang ini. Tapi kalau dikurangkan batas bawahnya adalah 80 gitu ya. Nah, silakan ini dihitung ya sebagai bagian dari praktikum. Apakah ini Berapa tadi? bioekivalen atau tidak ya antara produk INF dengan produk inovator. Ya, obatnya pirazidamid dosisnya sama 500 mg. Nah, ini karena dosisnya sama 500 mg dan produknya dua-duanya sediaan tablet, berarti ini contoh untuk kesehatan hayati apa namanya? Relatif atau absolut? Relatif ya. Karena dosisnya sama 500 mg bisa kita buang ya. Yang udah selesai angkat tangan ya. Standar deviasi. Pakai Excel. Udah azan ya? Udah azan ya? Ya, Pak. Terus
5,3 per Aduh, aku ngerjain mulai dulu deh. akar 12. Laptop aku udah mau mati. Nah, ini kalau ingin lihat T alfa ya, Anda kan mau cari T alfa. Ya. Anda T bisa, alfanya pakai yang 11. ya, karena subjeknya 12 berarti kita pakai yang DF-nya 11, ya, yang DF-nya 11. Nggak tahu berapa sih? Tadi berapa? T alfa 11. Nah, T alfa 11. ini ya, 1,796. Ini bisa di search juga di googling ya, tabel T. Nah, kita 2 bisa akar 3 nggak sih? Akar 12. Akar N. 1,796. Iya, akar 11. Hah? N-nya dikurangin? Enggak. Enggak, akar 12. Akar 12 tuh berarti. 4 kali 3, berarti 2 akar 3. 105 bagi 3. Nah, per akar 3. 3, ya, ini T alfanya silakan ya. Lihat slide 3,464. 3, Bapak mau lihat slide sebelum ini. 464. Yang mana? Yang ini, Pak. Bukan, Pak. 3,4. Ya ini. Iya, 4. Ini ya, silakan. Kalau T11 nih, T11 itu 1,76 dikali. Belum berhenti ya? Masih bisa jalan kan Zoom-nya? Ya, masukkan ke rumus ini ya. F rata-rata ditambah S rataan F atau standar error dikalikan T alfa. Ada suara. Oke ya. Kita mau mencari SF. SF. Ini buka di grab yang tadi. Ada SF.
Siapa yang sudah angkat tangan? Yang sudah dapat hasil? Halo? Zoom-nya masih jalan, Andrian? Oh ya, masih ya? Masih kok, Pak. Masih Oke. jalan. Kelihatannya dapat bonus nih. Harusnya 40 menit. Diperpanjang. Yang lain kemana nih? Tinggal 44 orang. Ada kesulitan apa? Lampu katanya Pak, udah banget Mati lampu? katanya. Waduh. Kemarin cariin, sekarang bisa kayak mana sih? Ya, baik. Kalau gitu kita buka ya hasilnya. Ada yang sudah? Alisti, sudah Alisti? Anissa, udah dapat Anissa? Belum, Pak. Pak, saya udah tapi nggak yakin jawabannya beneran apa enggak. Berapa? Siapa ini yang jawab? Firza, Pak. Ya, gimana Firza? Tirza ya? Jawabannya 96, sama 114, Kesimpulannya masuk berarti. Bagaimana ya? Masuk, Pak. Yang Masuk. lain gimana? Yang lain? Sama Pak. Ya, gimana? Batas bawahnya. Oke. Kita buka jawabannya ya. Ya, Pak.
Ya, itu ya jawabannya. Jadi yang pertama, F rata-rata itu 105,28%, standar deviasinya 17,61, berarti standar deviasi rataan F-nya atau standar errornya itu 5,08. T alfanya 1,96. Jadi, oleh karena itu, CLI sama dengan 105 plus minus 5,08 kali 1,79. Ya. Jadi betul tadi siapa? Ya, 95 sampai 114. Kesimpulannya kedua produk ini bioekivalen. Ya. Bioekivalen. Ya, jadi itu secara teknis bagaimana menghitung produk ini bioekivalen atau tidak ya. Ada yang belum paham ini? Ya, ini teorinya. Jadi bagian dari responsi juga. Nah, sekarang silakan ini dihitung ya, dikerjakan sebagai bagian daripada praktikum. Kemudian hasilnya dikumpulkan ke asisten ya nanti. Yang pertama ya. Nah, yang pertama ya nanti diperiksa oleh Kang Handrian ya kerjaannya ya. Yang pertama ini ya. Apakah yang pertama adalah soal ini ya. Berapakah bioavailabilitas suatu sediaan obat berupa suspensi oral dengan konsentrasi aktifnya 50 mg per mili ya, kadarnya 50 mg per mili. Apabila dibandingkan dengan sediaan injeksi intravena ya. Jadi dibandingkannya dengan injeksi intravena yang konsentrasi zat aktifnya atau kadarnya adalah 100 mg per mili. Maaf, koneksinya keputus, Pak. Oh ya. Lagi connect lagi. Ya. Nah, dosis untuk suspensi oralnya adalah 2 sendok teh. Sendok teh berapa mili? 5 mili ya? 5. Oke. 5, Pak. Oke. Nah, dan dosis untuk injeksi intravenanya 2 mili ya. Jadi suspensi oral sediaan cair berarti ya. Dosisnya 2 sendok teh, injeksi intravena dosisnya 2 mili. Kadar masing-masingnya ini suspensi oral 50 mg per mili, injeksi intravena 100 mg per mili. Nah, data kadar obat dalam plasma ketika diukur ya, dapat data ini. Ya. Jadi pada T0,5 kadar suspensi oralnya 2,75, injeksi intravenanya 5,31 mikrogram per mililiter ya. Ini satuannya jam waktunya. Ini ppm ya. Nah, dari 0,5 sampai 8. Jadi ini titik akhirnya di sini ya. Titik akhirnya di sini. Nah, hitung bioavailabilitasnya ya. Berarti ini bioavailabilitas apa? Absolut. Ya, absolut ya. Pak. Oke, sip ya. Kemudian satu lagi menghitung bioequivalensi ya. Nah, jadi silakan ini masing-masing ya menghitung ya. Jadi kalau biasanya kelompok ini masing-masing ya, masing-masing. Kalau berkelompok nanti tidak paham ya. Jadi hitung saja masing-masing meskipun mungkin laporannya bisa saja kelompok ya. Nyatakan status bioequivalensi dari ketiga sediaan kapsul uji A, B, dan C terhadap sediaan standar ya. Standarnya ini. Nah, apakah kapsul A ini bioekivalen nggak terhadap standar? Kapsul B bioekivalen nggak terhadap kapsul standar? Kapsul C bioekivalen nggak terhadap kapsul standar? Ya. Nah, tapi ini juga sudah dalam bentuk AUC ya, artinya bukan dari data mentah, sudah diolah sehingga ditampilkan AUC-nya. Tinggal menghitung nanti F masing-masing sediaan ya A, B, dan C dibandingkan dengan kapsul standar. Ya, saya kira itu untuk responsi praktikumnya. Nah, sekarang tinggal dikerjakan praktikumnya dengan menghitung ini. Kalau
sementara ini silakan dihitung menggunakan secara konvensional ya, mau kalkulator ataupun Excel. Terutama untuk menghitung AUC, kalau misalnya Anda masih belum tahu bagaimana cara menghitungnya menggunakan Excel, nanti di pertemuan selanjutnya saya berikan. Syukur-syukur sudah ya di farmakokinetik. Sekian saya kira untuk responsi hari ini, praktikum biofarmasetik. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dipahami bersama. Amin. Tinggal hasil praktikumnya nanti diserahkan ke asisten, kemudian nanti asistennya menyerahkan ke saya ya. Ya, Pak. Jadi soalnya dua-duanya ya, Pak? Ya, dua-duanya. Kalau yang probabilitas absolut itu dikerjain barengan atau sendiri, Pak? Tentu semuanya sendiri-sendiri ya, hanya laporan boleh kelompok. Oh, iya. Itu ya, supaya bisa, karena nanti kan kalau ujian ya harus bisa sendiri-sendiri. Siap, Pak, siap. Ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Cukup, Pak. Ya, kalau tidak ada, saya tutup ya. Kemudian silakan dikerjakan tugasnya. Sekali lagi, jaga kesehatan, ya, jaga hidup bersih, sering cuci tangan ya. Kemudian yang terpenting adalah laksanakan ya himbauan-himbauan dari pihak regulator ya. Intinya jaga jarak ya. Kemudian istilah kerennya social distancing ya. Itu betul-betul harus dilakukan. Jangan sampai libur ini, bukan libur sebetulnya ini, tapi belajar sendiri di rumah ya. Jadi jangan ada keinginan-keinginan untuk jalan-jalan, ya hati-hati. Betul-betul ini dititipkan buat semuanya. Mudah-mudahan ujian musibah ini cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan perkuliahan lagi dengan normal sesegera mungkin. Ya. Kita berdoa ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semua, melindungi dan menolong kita semua. Amin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Pak.